Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nazla Malika dengan NIM 2310911111227. Di sini saya akan membuat video menjelaskan tentang sistem saraf untuk sebagai tugas dari Dr. Oski. Jadi nanti yang saya jelaskan akan terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, lalu sistem motorik, dan juga sensori. Pertama-tama, mari kita mulai dari sistem eh, saraf pusat. Jadi, mula-mulanya sistem saraf adalah sistem kompleks yang bekerja untuk mengkoordinasikan fungsi tubuh baik secara sadar ataupun tidak sadar. Untuk cara bekerjanya itu sendiri, sistem saraf pertama-tama mendapatkan rangsangan baik dari dalam tubuh ataupun dari luar tubuh, lalu nanti rangsang itu akan dibawa ke sistem saraf pusat yang nantinya akan dijadikan sebuah respons balik untuk merespons pada stimulus yang datang tadi. Baik, di sini akan saya mulai dari menjelaskan tentang pembagian sistem saraf. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat atau dalam bahasa latinnya Sistema Nervosum Central, yang biasanya pada klinik sering disebut sebagai upper motor neuron. Nanti sistem saraf pusat ini akan dibagi menjadi encephalon dan juga medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi nantinya akan disebut sebagai Sistema Nervosum Perifericum, yang juga pada klinik yang sering disebut sebagai lower motor neuron, yang terdiri dari nervi cranialis yang ada 12 pasang dan nervi spinalis yang berisi 31 pasang. Ya, mari kita lihat gambarnya. Jadi ini adalah sistem saraf pusat terdiri dari encephalon dan juga medula spinalis. Medula spinalis ini semakin dia turun, nanti bentuknya akan semakin kurus ya. Jadi dia terbentuk seperti konus. Lalu ini sistem saraf yang perifer, 12 cranial nerves dan 31 pasang eh, nervi spinalis. Pertama-tama mari kita bahas tentang struktur anatomi dari encephalon. Oke, jadi encephalon akan terbagi lagi nanti struktur anatomisnya menjadi korteks cerebri, sentrum semioval, dan ganglia basalis. Jadi encephalon ini juga disebut sebagai bagian otak besar atau otak sebenarnya itu ya. Nanti ada substansia grisea dan substansia alba. Substansia grisea dan alba ini maksudnya dari warnanya yang abu-abu, sedangkan alba dari warna putih. Dan perbedaan ini tuh terjadi karena adanya mielin dan sel body pada kedua struktur ini. Jadi di grisea, kalau tidak salah, uh, mielinnya itu lebih banyak daripada sel bodinya, sedangkan di alba itu kebalikannya. Jadi ini tampangnya korteks cerebri, dan ini sentrum semioval lebih di dalam, dan ada ganglia basalis lebih dalam lagi. Jadi ini ya, jadi di korteks cerebri yang dikenal sebagai substansia grisea, sel bodiesnya lebih banyak, sehingga tampak abu-abu dengan tebal lapisan 2-5 mm. Jadi nggak sebesar itu ya, kalau kita ambil penggaris, malah sangat kecil. Tapi kalau di ilustrasi sangat jelas. Ya kan, biar lebih dimengerti. Sedangkan sentrum semi-oval dikenal sebagai substansia alba, mengandung serabut saraf akson yang bermielin. Makanya warnanya lebih putih. Ya, ini ada sulcus-sulcus dari korteks cerebri. Kita langsung aja ke gambarnya biar lebih dimengerti. Jadi otak yang terbagi menjadi 6 lobus, nanti ada sulcus atau aliran, dan juga girus-girus itu yang struktur yang lebih menonjolnya. Nanti masing-masing dari sulcus dan girus ini bakal bisa dibagi lagi, tapi berdasarkan dari fungsi yang mereka lakukan.
Jadi di sini bisa kita lihat ini adalah lobulus frontalis, dan nanti di tengah-tengahnya ada gyrus presentralis. Dan di tengah otak ini tentunya ada sulcus centralis, di belakang sulcus centralis ada gyrus concentralis, ada lobus parietalis. Lalu di sini ada parieto occipital sulcus. Di dekat lobus occipitalis, di sini adalah lobus yang memproses uh, indera ya, terlebih juga indera penglihatan. Lalu ada sulcus lateralis, terlihat ya dia sendiri yang terlihat horizontal. Ini ada lobus temporalis, sedangkan di bawahnya ada cerebellum, pons, dan juga medulla oblongata. Jadi bagian dari batang otak. Lebih ke bawah lagi, nanti kita akan bertemu dengan uh, tulang belakang ya. Nah, ini lebih jelasnya, lebih di zoom in. Ada substansia alba, ini ada visura atau sulcus yang lebih dalam, ada substansia grisea, ini gyrus, dan ini sulcusnya. Jadi sulcus aliran dan gyrus itu menjualan seperti yang saya bilang. Ini ada lobus centralis. Ya, jadi lobus-lobus di otak itu tidak semuanya terlihat dari luar. Sehingga untuk melihat 2 dari 6 lobus itu harus ada yang dipotong supaya terlihat lobusnya. Ini ada gambar lagi. Mungkin kita lanjut ke fungsinya ya, ini. Yang tadi saya bilang bahwa gyrus dan sulcus bisa dibagi sesuai dengan fungsinya. Untuk gyrus centralis anterior, fungsinya adalah somatomotorik, dan jika terjadi kerusakan, bisa terjadi paralisis atau tidak bisa digerakkan anggota tubuhnya. Letak susunan somatotropik pada cerebrum. Oke, jadi ini namanya homunculus. Jadi otak ini ada beberapa indera yang lebih diutamakan daripada indera yang lainnya. Jadi di gambar ini, di gambar homunculus, itu tuh mengilustrasikan bagaimana indera itu dipersepsikan oleh otak. Jadi di sini, sesuai dari gambarnya, indera di tangan itu jauh lebih sensitif daripada indera di kaki. Jadi indera yang merasa, dari yang saya pelajari di pelajaran histologi, di kaki dan di tangan itu khusus sendiri karena di sini tuh bagian kulit yang tidak memiliki rambut. Sehingga memang fungsinya itu lebih diutamakan untuk meraba, merasa. Lalu di sini bisa dilihat lagi indera penglihatan, penghidu, lalu pengecap. Pengecap itu paling kecil ya terlihatnya. Jadi mungkin dipersepsi oleh otak bukannya tidak penting, tapi ada yang lebih diutamakan. Oke, lanjut ke gyrus frontalis inferior yang ini ada areanya yaitu area Broca, dan jika terjadi kerusakan terjadi afasia motorik, di mana penderitanya tak mampu berkata-kata, tapi dia masih bisa mengerti. Lalu ada lagi yang mirip dari afasia Broca ini yaitu afasia Wernicke, di mana si penderita tak mampu berkata-kata dan dia juga tidak mampu untuk memahami. Oh ya, ini ada dominan ke tangan kananan, dominan pada hemisfer kiri, karena kan terjadi persilangan dari neuron. Ini lanjut ke lobus parietalis. Ada beberapa aspek lateralisnya, yaitu gyrus postcentralis yang tadi kita lihat ya gambarnya di sini. Postcentralis. Ya, lanjut. Lalu ada lobulus parietalis superior, lobulus parietalis inferior.
di mana terdapat gyrus supramarginalis dan gyrus angularis, serta pada aspek medialisnya terdapat lobulus paracentralis dan precuneus. Ya, ini coba kita cari ya. Nih, bisa dilihat pada gambar. Oke, kita lanjut saja. Ini bisa dilihat ada gyrus centralis posterior yang fungsinya itu summa estesi, yang jika terjadi kerusakan terjadi anestesia dan hipoestesia. Gyrus angularis yang berfungsi asosiasi auditus dan visus, bahasa nominal, kerusakannya terjadi agrafia. Ini yang tes di mana yaitu tak bisa membaca, menulis, dan menghitung. Yang tesnya dilakukan menggambar huruf atau angka pada lengan dan kaki pasien. Lalu ada gyrus supramarginalis yang terjadi asosiasi estesi, visus, dan auditus, di mana jika terjadi kerusakan terjadi afasia semantik. Oke, mari kita lanjut karena tadi sudah membahas 12 ya dari cranial nerves. Mari kita bahas pengecekan dari masing-masing nervus cranialis tersebut. Dimulai dari nervus pertama yang berfungsi sensori untuk menilai penciuman. Cara pemeriksaannya adalah pasien akan memejamkan mata, lalu nanti akan kita berikan sesuatu yang baunya khas, lalu nanti kita tanyakan, ini baunya apa? Untuk mengetahui apakah indera penciumannya masih bagus. Seperti ini ya. Jadi pasiennya menutup mata, lalu kita lanjut. Nah, ini adalah pathway dari nervus opticus. Jadi impuls optik pertama dimulai dari sel ganglioner retina yang di sel kerucut dan sel batang. Lalu nanti dia akan melewati nervus opticus yang berada di belakang mata ya, dia besar. Lalu ntar melewati chiasma opticum yang bersilangan, lalu ke tractus opticus, melewati corpus geniculatum lateralis, ke radiatio optica, dan terakhir ke area striata di sekitar sulcus calcarinus. Nah, jadi ini. Oke, jadi ini kan nervus opticus, nanti dia akan melewati chiasma opticus yang bersilangan. Jadi, misalnya bola mata yang di kiri, nanti dia akan ke bagian otak yang di kanan, dan begitu pula sebaiknya. Nanti, jadi lumayan panjang ya, karena kan lobus occipitalis berada di belakang. Sini ya. Oke, kita lanjut ke nervus selanjutnya. Menilai visus atau lapangan pandang, dan juga buta warna. Cara pemeriksaannya bisa dengan Snellen card, atau kedua jari pemeriksa, atau dengan kartu isi harap. Nah, ini kena kartu Snellen pasti sudah pernah melihat ya, karena sering ya ada pasien berdiri dengan jarak 6 meter dari kartu, lalu menyebutkan huruf yang ditunjuk oleh dokter. Huruf paling besar, E, jika mampu dibaca pasien, maka visusnya 6 dari 60. Jika bisa menyebut huruf pada kode 6 meter, artinya visus pasien itu 6 dari 6. Atau normal. Ini pemeriksaan lapangan pandang, melihat seberapa lebar lapangan pandang pasien. Dilakukan dengan duduk berhadapan antara pasien dan pemeriksa. Pasien diminta menutup salah satu mata, misalnya kiri, dan pemeriksa juga menutup mata yang berlawanan. Pasien diminta untuk melihat ke arah hidung pemeriksa, sementara pemeriksa menggerakkan tangan kiri ke arah samping secara perlahan. Tanpa mengalihkan fokus mata, pasien diminta untuk memberikan tanda bila tangan pemeriksa sudah mulai terlihat oleh pasien. Hal yang sama ntar dilakukan untuk mengecek yang kanan dan kiri ya. Buta warna ini juga pasti tahu karena ketika tes masuk ke kedokteran ada juga tes buta warnanya ya. Karena masuk ke kedokteran kan tidak boleh buta warna. Karena ditakutkannya kalau terjadi kedaruratan tidak bisa membedakan ini cairannya darah atau apa seperti itu. Lanjut, ini nervus oculomotorius menginervasi, nanti dia bercabang jadi ini kan ya.
ke levator palpebra superior, rectus inferior, rectus medialis, obliquus inferior, dan sphincter pupila. Jadi dia memang fokusnya terhadap gerakan mata. Fungsi motoriknya untuk mengangkat kelopak mata atas, membuka mata, dan juga gerakan bola mata yang muskuli ekstraokuler, ini ya, rectus dan obliquus. Dan otonomnya pada muskulus sphincter pupila untuk konstriksi pupil sehingga pupil mengalami miosis. Jadi ketika berada di tempat yang banyak cahayanya atau sedikit cahayanya kan pupil itu bisa membesar atau mengecil sesuai dengan lingkungannya. Nah, ini tuh salah satu fungsi dari muskulus sphincter pupila. Nanti dia temannya adalah muskulus dilator pupil. Cara pemeriksaannya adalah dengan membuka mata, lalu refleks pupil kalau tidak salah tuh kita langsung pakai senter ya, diarahkan ke pupil. Lalu nanti kita lihat apakah dia dilatasi atau tidak, atau dia malah semakin kecil oleh kerjanya sphincter pupila. Normalnya kalau diarahkan eh, cahaya kan dia semakin mengecil. Nah, ini pemeriksaannya. Nah, ini gunakan, mungkin kita lanjut saja. Nervus trochlearis menginervasi musculus obliquus superior untuk gerakan bola mata ke bawah dan ke dalam. Lalu nervus abducens menginervasi musculus rectus lateralis, gerakan ke samping. Untuk pemeriksaan nervus keempat dan keenam, tujuannya untuk mengetahui gerakan mata sama seperti nervus 3. Strabismus atau lazy eye ya bahasa Inggrisnya, mata juling, salah satu keadaan yang ditandai dengan penyimpangan abnormal dari salah satu mata. Jadi dia tidak ngikut ya, seperti pada orang normal. Mungkin kita lanjut saja. Nervus trigeminus bertanggung jawab terhadap inervasi bersifat motorik. Ini dia untuk mastikasi. Pada musculus temporalis, masseter, pterygoideus medialis, dan lateralis. Yang ekteroseptif pada kulit wajah, lidah, dan meatus acousticus externus. Nah, cabang dari nervus trigeminus ini ada 3, nervus ophthalmicus, maxillaris, dan mandibularis. Nanti bercabang lagi, bisa dilihat percabangannya. Ini lebih jelasnya lagi. Oke, lanjut saja. Ini adalah pemeriksaan otot mastikasi. Lihat apakah dia bisa kontraksi dan relaksasinya bagaimana. Bisa terasa juga ya kalau kita pegang pada diri sendiri. Nah, ini salah satu pengecekan dari sensibilitas ekteroseptif ya, ekteroseptif. Yang pertama kapas, apakah kapasnya teraba atau tidak. Lalu dengan jarum untuk mengetahui itu nyeri atau tidak. Refleks kornea. Jadi kalau korneanya uh, disentuh, diberi suatu stimulasi, apakah dia akan berkedip atau tidak. Itu tuh beda nervusnya daripada nervus palpebra, karena yang terstimulasi itu korneanya langsung. Lalu ada nervus facialis yang bertanggung jawab pada mimik wajah. Jadi dia menginervasi musculus occipitofrontalis untuk meningkatkan dahi, orbicularis oculi untuk menutup mata, zygomaticum dan orbicularis oris untuk tersenyum dan tertawa. Lalu dia menginervasi kelenjar-kelenjar seperti lacrimalis, nasal, submandibular, dan sublingual. Jadi memproduksi saliva juga. Ini bisa dilihat. Lalu ke nervus ketujuh, pemeriksaannya yang fungsinya untuk saraf motorik, ekspresi wajah, dan juga untuk mengecap. Bisa dengan bersenyum, bersiul,
mengangkat alis mata, menutup kelopak mata. Ini bisa kita lihat. Oke, vestibulococlearis untuk keseimbangan dan juga membawa impuls saraf dari utriculus, sacculus, dan terus semicircularis untuk pendengaran dan dari impuls koklea untuk koklearis. Ini lebih jelasnya. Pemeriksaannya dengan tes Weber dan Ring. Dengan garpu tala ya ini. Taruh pada prosesus mastoideus, kemudian meletakkan ujung garpu tala pada MAE. Oke. Glossopharyngeus. Cara pemeriksaannya dengan membedakan rasa manis dan pahit di lidah dan melihat bentuk uvula. Ini ya kalau ada gangguannya. Oke, selanjutnya nervus ke-10. Cara pemeriksaannya untuk dengan menyentuh faring posterior yang memicu refleks muntah gag reflex ya. Lalu pasiennya menelan saliva. Apakah dia bisa? Gag reflex. Selanjutnya nervus accessorius yang berfungsi motoriknya untuk menggerakkan bahu. Pemeriksaannya pasien disuruh untuk menggerakkan bahu dan lakukan tahanan sambil pasien melawan tahanan tersebut. Ini otot pada leher ya, sternocleido, trapezius. Bisa dilihat sternocleidomastoideus ya, trapezius yang di belakang. Untuk pemeriksaannya kita tahan dari gerakan pasien. Selanjutnya nervus hipoglossus. Fungsinya untuk saraf motorik, gerakan lidah, pasien disuruh menjulurkan lidah dan menggerakkan dari sisi ke sisi. Jadi dengan menggerakkan dari sisi ke sisi ini, kanan kiri, atas bawah, kita bisa melihat nervus apa yang sekiranya ada kelainan. Karena kan seperti tadi ada kiasma pada otak. Jadi hemisfer kanan bakal mengendalikan bagian yang kiri dan yang kiri pun lakukan hal yang sebaliknya. Makanya kita suruh pasiennya menggerakkan ke kanan dan kiri untuk mengetahui yang salah tuh di mana sih. Oke, akhirnya kita lanjut lagi ke nervus spinalis. Nervus spinalis menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat, yang selanjutnya ke efektor. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, terdiri dari nervus cervicalis, thoracalis, lumbalis, dan sacralis. Ini sesuai tempatnya. Nervus spinalis berpangkal di medula spinalis merupakan gabungan serabut-serabut radix anterior dan posterior. Serabut-serabut radix anterior dan posterior dalam membentuk nervus spinalis harus melalui foramen intervertebral. Nah, seperti yang saya bilang, terdapat 31 pasang nervus spinalis dan masing-masing berhubungan dengan setiap segmen medula spinalis. Setiap nervus spinalis mengandung serabut motoris, serabut sensoris, dan serabut postganglioner simpatis. Akibat terjadinya intumescentia cervicalis dan lumbalis, serta adanya perbedaan pertumbuhan antara medula spinalis dan columna vertebralis, maka serabut-serabut radix anterior dan radix posterior bagian kaudal akan membentuk cauda equina. Jadi cauda equina itu, mari kita cari gambarnya. Emang tidak ada? Mungkin nggak ada. Jadi cauda equina itu terlihat seperti ekor kuda. Jadi dia tuh mengarah ke bawah dan serabut-serabutnya itu lumayan banyak. Nah, ini bisa dilihat cauda equina seperti ke bawah kan ya, dan seperti rambut juga tampaknya. Merupakan bandel dari lumbar dan sacral nerve di bawah lumbar vertebra ke 2. Struktur serabut saraf pada medula spinalis. Pada cornu anterior medula spinalis, keluar saraf yang bersifat eferen menuju efektor. Saraf eferen ini memiliki struktur dendrit yang pendek dan neurit yang panjang. Badan sel terletak pada medula spinalis. Sebaliknya, pada cornu posterior medula spinalis, masuk serabut saraf yang bersifat aferen, berasal dari perifer.
Saraf ini memiliki ciri dendrit yang panjang dengan neurit yang pendek. Badan sel ada pada ganglion spinalis. Bisa dilihat saraf spinalnya. Dia dinomornya berdasarkan vertebra kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Meninggalkan medula spinalis. Ini ada plexusnya, plexus brachialis di sini. Terletak di bawah tulang leher, saraf-saraf berikut datang dari plexus brachial, nervus musculocutaneus, di otot bicep dan brachialis, nervus radialis ke ekstensor tangan, nervus medianus mempersarafi otot flexor pergelangan dari lengan bawah, otot-otot ibu jari, dan memberikan sensasi pada tangan, nervus ulnaris, otot-otot kecil tangan, kulit jari, dan kelingking. Lalu nervus torakal mempersarafi kulit dan otot-otot dinding dada dan dinding abdomen. Selanjutnya ada saraf spinal, plexus lumbus sacralis. Ini dari T12 sampai S4. Ini kita lanjut saja. Ini ada dermatom atau area kulit yang dipersarafi terutama oleh satu saraf spinalis. Ada 8 saraf servikal, 12 torakal, 5 lumbal, dan 5 sakral. Masing-masing saraf menyampaikan rangsang dari kulit yang dipersarafinya ke otak dengan sifatnya aferen. Kan dia masuk. Dermatom sangat bermanfaat dalam bidang neurologi untuk menemukan tempat kerusakan saraf-saraf spinalis. Ini sesuai. Oke, dermatomnya. Jadi dibagi-bagi ya, sesuai dengan sarafnya. Bisa dilihat. Nah, ini tadi saraf pada ekstremitas superior, median, ulnar, dan radial. Mungkin kita lanjut saja. Ini nervus ulnaris ya, kalau dibuka terlihatnya seperti ini. Kerusakan nervus ulnaris yang berat dapat menyebabkan paralisis otot pada jari ke-5 dan sebagian jari ke-4. Jadi picture hand. Ini ada CTS, cubital tunnel syndrome. Nervus ulnaris biasanya terjepit di daerah siku. Neuropati ini bisa jadi akibat efek lanjut, semisal dislokasi akibat tulang lengan atas mengalami kerusakan. Akibatnya tidak hanya saraf sensorik, motorik juga bisa terkena. Kelemahan lengan juga muncul. Gejalanya baal, perasaan nyeri pada jari kelingking, dan jari manis, terutama pada malam hari atau saat aktivitas. Ini saya pribadi hampir pernah kena CTS, tapi karena saya sering menggambarkan ya, lalu mungkin terlalu lama dan terlalu sering mendalami hobi, terus pernah lengannya itu terasa baal dan geli, dan jadi susah digerakkan saat perlu menggambarkan. Ini saya istirahat, dan alhamdulillah setelah beberapa hari istirahat bisa kembali digunakan seperti normal. Lalu ada radial tunnel syndrome, nyeri di bagian punggung lengan bawah, persis di bawah siku. Kadang terasa nyeri juga di pergelangan tangan. Gejalanya sama, jari-jari kemungkinan besar tidak bisa dibuka. Pada kerusakan nervus radialis yang parah, bisa dapat terjadi drop hand. Tidak dapat diekstensikan. Seperti itu ya. Ini ada claw hand, hiperekstensi sendi metakarpophalangeal, sehingga terjadi kompensasi pada sendi interphalangeal. Sehingga kayak gini tangannya. Karena kerusakan nervus medianus yang menyebabkan paralisis otot tangan 1, 2, dan 3. Mungkin kita lanjut saja. Banyak lagi. Mungkin bisa kita ke saraf otonom. Saraf otonom adalah saraf yang menginervasi alat-alat dalam tubuh seperti kelenjar, pembuluh darah, paru-paru, lambung, usus, dan ginjal, serta organ-organ lainnya. Saraf otonom ini bekerja mengurus kegiatan sirkulatorik, respiratorik, sekretorik, alimentarik, dan genitourinarik melalui refleks. Dan refleks ini dikatakan refleks autonomik.
Susunan saraf otonom merupakan bagian susunan saraf yang mengelola reaksi-reaksi tubuh yang bersifat involunter atau tidak disadari. Susunan saraf otonom terdiri dari saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf simpatis, pusat bagian perifer saraf ini terletak di cornu lateralis medulla spinalis mulai dari segmen cervical 8 hingga lumbal 1. Kan untuk cornu lateralis itu tadi sudah dibahas yang tentunya kolateral ya, karena kornu itu ada 3. Untuk saraf parasimpatif, pusat perifer saraf parasimpatis terletak di batang otak atau medula oblongata. Dan sebagian terletak di dalam kornu lateralis, medula spinalis, segmen sakral 2 hingga 4. Nah, ini kornu lateralnya tadi. Bisa dilihat lagi, ini yang simpatis. Dia ke jantung. Bisa dilihat lagi di sini. Untuk parasimpatis, penglihatan. Sedangkan yang simpatis itu mendilatasi pupilnya. Oke, mungkin bisa kita lanjut lagi ke motoris. Saraf itu terbagi menjadi central nervous system atau yang sistem saraf pusat dan juga sistem saraf perifer atau peripheral nervous system. Nah, dari sini sistem saraf nanti akan terbagi lagi. Untuk central nervous system kan nanti akan menjadi encephalon dan juga medulla spinalis, sedangkan yang perifer itu nanti terbagi menjadi motorik dan juga sensorik. Dari motorik ini nanti dia akan bercabang lagi menjadi somatic nervous system atau yang somatis dan juga yang otonom. Di sini yang somatis terdiri dari bagian tubuh yang bisa kita kendalikan. Sedangkan yang otonomis ini, dia kan tidak kita kendalikan. Jadi dia tuh seringnya berada di organ-organ internal kita, dan nanti dia akan terbagi lagi menjadi yang simpatis dan parasimpatis. Simpatis yang flight or flight, dan parasimpatis yang rest and digest. Oke, kalau sudah begitu, mari kita bahas sistem saraf motorik. Jadi, ini ada tipe-tipe neuron. Kita mulai dari neuron yang kecil dulu ya. Jadi untuk sel neuron itu kan terbagi menjadi 2 bagian, yang akson dan juga dendritnya ini. Jadi dendritnya ini lebih ke apa ya? Kepalanya gitu. Di sini bakal ada organel-organel yang dibutuhkan untuk memungkinkan si sel saraf ini untuk hidup. Jadi dia menghasilkan energi di sini dan aktivitas-aktivitas seluler terjadi pada bagian badan sel. Sedangkan si akson ini nanti fungsinya hanyalah bukan hanya untuk, tapi memang untuk menyalurkan sinyal. Sehingga dia tidak memiliki organel-organel ini. Nanti akson ini ada yang berbentuk segitiga. Ini tuh awal mula akson ya. Namanya akson hillock. Nah, si akson ini nanti dia tuh memiliki banyak bentuk juga. Ada yang unipolar, multipolar, bipolar, sesuai dengan fungsinya di dalam tubuh. Nah, ini ada klasifikasi dari akson itu tersebut, yang sensori atau aferen, yang seperti saya bilang masuk. Jadi, stimulusnya masuk ke dalam tubuh, dibawa ke otak, lalu nanti akan memberikan respon di otak, di mana nanti akan dia disalurkan oleh si eh, saraf motorik ini, sehingga dia akan memberikan respon terhadap stimulus, di mana action potensialnya menjauh dari central nervous system. Kan dia dari sini turun lagi. Ini tadi yang saya bilang ada yang multipolar, bipolar, unipolar, sesuai dengan fungsinya. Untuk motor neuron sendiri bersifat multipolar.
Semuanya adalah eferen dan mereka mengkonduksi potensial aksi menjauh dari central nervous system ke organ efektornya, seperti pada otot atau glandula-glandula. Somanya ditemukan hanya pada central nervous system. Sedangkan si sensori, neuron sensori, berbentuk unipolar dan beberapa ada yang bipolar. Mereka semua merupakan aferen dan mengonduksi potensial aksi dari reseptor sensoris ke central nervous system. Somanya dengan beberapa pengecualian ditemukan di perifer nervous system atau di sistem saraf perifer. Ada juga yang interneuron, bersifatnya multipolar tapi lebih beragam. Mereka mengonduksi potensial aksi di antara neuron lainnya dan seringkali mereka berhubungannya dengan yang sensoris dan juga motoris untuk mengintegrasi kedua fungsinya. Karena ada beberapa sistem saraf, ada beberapa nervus cranialis misalnya, mereka tuh fungsinya bukan hanya sebagai sensoris atau motoris saja, tapi mereka bisa antara gabungan keduanya. Oke, kita lanjut. Ah, 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 ah. Ini tadi jadi yang descending tracts itu ini motorik karena mereka kan eferen. Ini ada skemanya. Ini sama saja sih seperti yang tadi dijelaskan. Jadi sensoris masuk, sebab reseptor sensor menerima sensory input lewat yang aferen, lalu ntar diintegrasikan oleh sistem saraf pusat sebagai motor output melalui eferen, menjadi sebuah efek dari stimulus yang diberikan. Oke, kita lanjut saja ke tes selanjutnya. Jadi di sini adalah motoric pathway. Dimulai dari sel piramida di dalam otak. Ini ada primary motor cortex-nya yang memberikan perintah atas stimulus. Dia akan turun ke internal kapsul di cerebrum. Lalu dia akan turun ke midbrain, ke pedunculus cerebralis, turun lagi ke pons, lalu ke medulla oblongata. Jadi sesuai aja strukturnya ke tractus corticospinalis ventralis. Turun lagi ke decussatio pyramidalis, ke tractus corticospinalis lateral. Lalu nanti dia lama-lama setelah melewati neuron somatik motorik, dia akan ke si otot yang akan memberikan efek ya dari stimulus. Jadi benar-benar dari atas sampai kembali lagi ke otot. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa langsung saja ke sistem saraf sensoris, ke organnya. Yang pertama yaitu mata. Mungkin bisa di full screen saja. Oke, jadi pertama kita mulai dari mata, kita langsung saja. Ini eksternal anatomi dari mata, bisa dilihat terdapat uh, eyelash, bulu mata, supercilia, lalu ada pupil, ini akan menerima cahaya, iris yang memberikan warna pada mata, lalu ada palpebra, kelopak mata, ini yang tetap menjaga mata supaya lembab dengan cara kan kita menutup mata, berkedip. Lalu ada carunculus lacrimalis, ini tuh apa ya, di ujung ya letaknya. Lalu ada commissura medialis, konjungtiva atau sklera yang lebih di luar ya, palpebra yang di bawah, ada visuranya, dan ada commissura lateralis. Ini tuh apa? Ujung mata, tapi pada bagian lateral. Medial commissura.
komisural medialis. Lalu ini lanjut lagi ke glandula lacrimalis. Glandula lacrimalis ini tuh letaknya berada di sebelah atas ini ya, dekat dengan alis. Lalu glandula kan karena dia glandula tentunya pasti ada duktusnya untuk menyalurkan si ekskretnya. Jadi di sini adalah ductus excretoriusnya. Nanti dia bakal turun ke sini, menuju ke sini, ke subkanalis superior lacrimalis, ke punctumnya, terus nanti ada sac, ini tuh tempat penampungannya. Ini nanti prosesnya dia akan bertemu di nasal cavity atau kavitas nasi. Makanya ketika menangis biasanya keluar juga ingus karena itu tuh ductus lacrimalisnya berhubungan dengan hidung. Oke, ini ada otot-otot dan juga inervasinya dari mata seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi untuk otot di mata itu terbagi menjadi yang berada di interior mata dan juga yang di eksteriornya. Di sini dari levator palpebra superioris atau musculus superior obliquus, superior rectus, medial rectus, inferior rectus. Semua mempunyai peran dalam menggerakkan bola mata, sedangkan yang di dalam sphincter pupillae dan juga dilator pupillae fungsinya untuk membuat si pupil apa ya, berkontriksi atau juga mendilatasi sesuai dengan lingkungan di mana cahayanya apakah dia sedang banyak atau tidak. Lalu di sini ada nervus opticus yang besar. Coba ya, gimana? Ini nervus opticus. Ini ada tendinosus. Tendinosus apa ya namanya? Klinisnya itu ring of Zinn. Jadi dia itu perkumpulan dari tendon-tendon mata ini, apa otot mata ini kalau tidak salah. Lalu bisa dilihat lagi, ini ada nervus oculomotorius, ada nervus trochlearis, ini ada pons. Ntar dia infonya disalurkan ke sini. Ada nervus trigeminalis, ada nervus abducens, mungkin bisa kita lanjut saja. Nah, jadi ini fungsi masing-masing dari otot-otot yang tadi kita lihat. Untuk musculus superior rectus itu untuk melihat secara lateral dan ke atas. Jadi seperti ini, bisa dilihat ya gambarnya. Sedangkan untuk musculus inferior rectus, untuk melihat ke bawah dan lateral. Lateral rectus untuk melihat lateral saja, jadi simpel saja. Medial rectus untuk melihat medial. Obliquus inferior untuk melihat secara medial dan ke atas, sedangkan superior obliquus untuk melihat secara medial dan ke bawah. Jadi masing-masing memiliki fungsinya. Nah, ini bisa dilihat lagi struktur mata. Mungkin ini secara apa ya? Kalau tadi kan otot, kalau ini matanya secara general. Jadi cahayanya masuk dan di sini bisa terjadi pembiasan dan dia akan masuk ke retina. Di mana di retina ini nanti akan ada sel kerucut dan sel batang yang akan melakukan transduksi energi cahaya menjadi listrik supaya bisa diproses oleh otak. Nah, di sini ada struktur seperti kornea. Kornea itu lapisan terluar dari mata yang berfungsi untuk melindungi. Lalu ada pupil yang menerima cahaya, iris yang memberikan warna, dan ada lensa. Lensa ini berfungsi dalam memfokuskan cahaya yang akan masuk ke dalam mata. Ini ada ligamen, ligamen untuk apa ya? Suspensi itu apa ya? Supaya dia tuh tetap eh floating, what do you call it? Pokoknya dia membantu strukturnya ini supaya tidak bergerak, si lensanya, supaya dia tidak bergerak kemana-mana dan tetap berada di tempat di mana ia semestinya. Lalu di sini ada sinus venosus. Ini tempat darahnya
yang berada di mata itu disalurkan supaya apa ya, sebagai tempat dia keluarnya atau canal of Schlemm. Nama klinisnya dia itu berada di kalau secara histologis secara dia tuh ada di apa namanya ujung antara iris dan kornea kalau tidak salah. Sini bisa terlihat juga ada sakus lacrimalis yang tadi tempat dia sebelum dialirkan ke nasi. Ada badan siliaris yang terdiri dari otot siliaris dan prosesus siliaris. Badan siliaris ini dia eh, bisa membantu juga dalam sphincter kornea. Lalu ini ada kanal hyaloid. Ini otot-otot tadi. Ada chamber vitreous yang berisi humor vitreous. Ini yang memberikan si bola matanya bentuk bulatnya itu karena tanpanya bola mata itu bisa dibilang kosong. Ada koroid, sklera. Sklera ini dia berhubungan dengan kornea, tapi sklera itu tidak tembus pandang. Oke, mungkin bisa kita lanjut saja. Nah, ini tadi kan sudah dijelaskan bahwa bagian kanan, misalnya bagian kanan dari tubuh, nanti dia akan dikontrol oleh otak bagian kiri, karena ada kiasma optikum. Jadi, kerjanya itu saling menyilang. Oke, kita lanjut ke organ sensoris lainnya, yaitu telinga. Jadi, telinga itu bisa dibagi menjadi 3 bagian secara general. Yang pertama itu bagian paling luar, terdiri dari auricula dan juga lubang telinga. Lalu di bagian tengahnya ini kanal dan juga membran timpani dan di bagian dalamnya baru ada rumah siput. Oke, bisa kita lanjut. Jadi uh, suara yang kita dengar itu nanti akan dikumpulkan oleh auricula lalu disalurkan melalui kanal ini. Nanti dia akan bertemu dengan membran timpani dan getaran yang kita dengar itu nanti akan diperkuat lagi oleh ketiga tulang pendengaran. Ini bisa kita lihat lebih jelasnya. Meatus akustik eksternal sampai ke membran timpani. Lalu dia akan diperkuat oleh tulang malleus, incus, dan stapes. Di mana si tulang stapes ini nanti akan bertemu dengan oval window. Dan setelah masuk ke oval window, dia akan masuk ke rumah siput. Oh ya, di sini juga ada uh, tuba Eustachii. Kalau tidak salah, jadi dia itu membantu dalam keseimbangan juga. Nah, ini lanjutannya. Jadi setelah masuk ke oval window, nanti si pendengaran ini di rumah siput, koklea, nanti ada 3 struktur lagi seperti sakulus, utriculus, dan juga eh, yang medialis. Nah, di dalamnya itu nanti terdapat organ corti, di mana di organ corti ini terdapat rambut-rambut halus yang membantu dalam menjaga keseimbangan kita. Jadi rambut-rambut ini bisa mendeteksi getarannya itu apakah kita bergerak secara horizontal atau secara vertikal. Dan dari situ gerakan kita akan dibantu keseimbangannya supaya kita tidak terjatuh. Seperti itu. Nah, ini ada saraf-sarafnya pada koklea, yaitu nervus facialis, itu yang ketujuh, dan juga nervus vestibulo-cochlearis, di mana namanya itu sesuai dengan fungsinya. Ada yang ke vestibulum, dan ada juga yang ke koklea. Ini pathway-nya bisa dilihat, saya zoom saja. Jadi, dari koklea akan dibawa rangsangnya melalui nervus cranialis ke-8 atau nervus cochlearis, dan dari cochlearis ini nanti dia akan melalui nukleus koklear, di mana ia akan dibawa
melalui ini beberapa pathway-nya ada ventral acoustic stria, intermediate acoustic stria, dorsal acoustic stria, dan superior olivary complex. Naik lagi, nanti dia akan ke pons, melewati nucleus lateral pneumaticus, ke inferior colliculus, medial geniculate nucleus, lalu akhirnya ke auditory complex. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah organ sensoris atau hidung. Di hidung, atau juga ini ada lubang hidung ya, nares. Lalu di sini ada major alaris cartilage. Ini cartilago yang minor. Ini ada septum nasi. Ini apa ya, struktur tulang beneran, bukan yang cartilago. Dan ada juga jaringan ikat. Oke, bisa dilihat ini struktur hidung, mungkin sudah dibahas ya di blog sebelumnya. Ada meatus. Nanti untuk sarafnya sendiri akan terletak di sekitar sini, congka superior. Oke. Nah, ini nervus olfactoriusnya berada di sini. Jadi dia di atas, baunya masuk lewat sini. Nanti yang bersifat bau itu aslinya adalah reaksi kimia yang larut dalam air. Nanti akan dibawa oleh nervus olfactorius. Nanti ini ada bulbus olfactorius. Nanti dia lewat ke tractus olfactorius. Baik, kita lihat pathway-nya. Oh, sudah ya. Mungkin ini sebelumnya bisa dijelaskan sensoric pathway sebelum saya akhiri. Jadi di sini ada spinocerebellar pathway dan juga dorsal column medial lemniscal pathway. Untuk spinocerebellar pathway-nya itu dimulai dari spindle dari otot atau proprioceptor, lalu dia akan ke akson first order neuron, naik ke dorsal spinocerebellar tractus, akson kedua, order kedua, yang tadi kan yang pertama, naik lagi, lalu nanti dia akan sampai ke primary somatosensory cortex. Lalu akan sampai ke akson third order neuron. So, kita baca yang dorsal column medial lemniscal pathway. Jadi touch reseptornya berada di kaki, nanti dia akan menuju lumbal spinal cord, lumbalis, nanti ke fasciculus gracilis, atau yang akson of first order sensory neuron. Berarti yang pertama naik lagi ke chorda spinalis cervicalis. Nah, sedangkan ini kalau tadi kan dia harus lewat sini, lumbal spinal cord. Kalau yang tangan itu dia langsung ke fasciculus cuneatus. Ini stretch receptor, proprioceptornya. Dia naik ke nucleus cuneatus, lalu ke nucleus gracilis, ke medial lemniscus tractus, atau axon yang second order. Naik lagi ke pons, cerebellum, midbrain, cerebrum, thalamus, akhirnya ke axon of third order neurons. Oke. Nah, ini ada pathway yang berbeda lagi. Ada spinothalamic pathway akibat rangsang nyeri. Pertama, dari ini misalnya reseptor temperatur akibat api ya, ini di ilustrasinya ke akson first order neuronnya, dan sedangkan di tangan ini dia tersayat, lalu ke lateral spinothalamic tractus, akson second ordernya naik ke pons, cerebellum, midbrain, cerebrum, thalamus, dan kembali lagi ke akson third order neuron dan primary somatosensory cortex. Oke, sekiranya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.